Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Tiara Dinda, Hifzil Aurina, Khairun Nisa, Sherly Melova, dan Widya Fortuna. Pada kali ini kami akan membahas materi tentang ekologi. Pengertian ekologi. Secara umum, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. Oikos berarti habitat atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Istilah ekologi dipakai pertama kali oleh seorang ahli zoologi bangsa Jerman yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1866. Jadi, ekologi dapat diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya ada pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama ada C.G. Krebs pada tahun 1972. Krebs menyatakan bahwa pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Yang kedua ada E. Tyler Miller. Menurut Miller, arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya. Dan yang ketiga ada Charles Elton. Menurut Charles Elton, definisi ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau yang dikenal dengan scientific natural history. Ruang lingkup ekologi. 1. Individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh individu adalah seorang manusia, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. 2. Populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contoh dari populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak lagi populasi lainnya. 3. Komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh komunitas misalnya komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. 4. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. 5. Biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. 6. Landscape. Ekologi landscape fokus pada faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. 7. Global. Ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Selanjutnya, daya dukung dan daya lenting lingkungan. Daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan atau sumber daya alam untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya lenting lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami gangguan atau perubahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang disebabkan oleh faktor alam yaitu gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, sedangkan yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu pencemaran lingkungan, permasalahan sampah, dan eksploitasi. Pelestarian berwawasan lingkungan. Yang pertama, dengan menggalakkan program penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, meningkatkan usaha kebersihan, penanganan sampah, dan keindahan desa dan kota. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Yang keempat,
adanya suatu peraturan tentang izin mendirikan industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, usaha mengurangi atau memperkecil dampak pencemaran lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.